Jadi memang ini salah satu kebanggaan Indonesia setelah GBK. Gitu. Ada di Solo. Keren tuh. Gede banget nih. Solo maju terus, go go kota Solo, Solo jaya terus, go go let's go. Wah, sore-sore gini Mbak dokter, Mbak rektor. Aduh. saya ajak jalan-jalan ke Manahan nih. Salah satu tempat yang menjadi favorit kota Solo untuk berolahraga. Ini Baik pagi sampai dengan malam loh di sini. ini Mbak rektor pasti punya kesan tersendiri nih. Iya. Dulu itu sebelum jadi kayak begini itu biasanya Iya. apa tuh sportnya? Jogging Iya. atau sepatu roda, banyak rollerblade tuh, Banyak sekarang rame atau banget. panjat climbing ya, tadi ada climbing. Ada lengkap caburnya banyak banget. Tapi dulu memang awalnya sebelum ini jadi gede banget ya stadion. Dulu Indonesia itu pertama kali mengadakan PON di Solo loh mas. PON pertama di Solo di Stadion Sriwedari. Juara. Terus kemudian ada pembangunan stadion terbesar nomor 2 di Indonesia yaitu di Stadion Manahan. Waduh. Diambil dari kata Ki Ageng Pamanahan. Tuh ada Itu. gambarnya. Gambarnya Ya. memanah masa depan. Betul. Waduh. Dinamakan Stadion Manahan. Jadi memang ini salah satu kebanggaan Indonesia setelah GBK. Gitu. Ada di Solo. Keren tuh. Gede banget nih. Tapi kenapa ya warnanya emas merah itu mungkin culture ya? Iya. Bagian daripada budaya Betul. untuk mewujudkan, merepresentasikan emas itu sebagai salah satu batu yang paling dicari dan Betul. didambakan, gitu kan? Ini motifnya juga motif batik sih sebenarnya, batik Kamung. Nah, ini lambang persatuan juga gitu ya. Nah, kita teman-teman kita ada di belakang kita ada Manahan, Iya, namanya Stadion Stadion Manahan. Kalau kita lihat ini sesuai dengan simbolnya. Nah, kita balik ke sana tuh. Nah, teman-teman kamera tuh hadap ke situ. Kasih lihat patung apa tuh, patung Manahan. Iya, Ki Ageng Pamanahan. Ki Ageng Pamanahan. Oke, kita lanjut ke dalam. Halo, hai kembali di Kadin TV, Sobat Kadin. Kali ini suasananya agak berbeda ya. Kita ada di outdoor, tepatnya di Stadion Manahan. Masih bersama Mas Luki, dan kali ini kita ditemani ada Pak Mul dari Kadin Kota Surakarta juga. Dan pegiat olahraga tuh. Ceritanya deh. Ceritanya Itu. gitu. Jadi Kenapa pas kita banget ada di sini? dengan tema kita hari ini tentang olahraga dan Kadin Kota Surakarta. Banyak sekali nanti kegiatan yang kaitannya dengan olahraga, dan beliau ini nanti yang memprakarsai juga ya, mengawal ya kegiatan-kegiatan apa saja nanti kita akan ngobrolin. Tapi tentunya sangat menarik, sempat tadi kalau Sobat Kadin mengikuti kita jalan tadi ya sama Mas Luki, cerita tentang sejarah bahwa Solo itu sebagai tempat PON pertama kota Solo, sampai dengan banyak sekali prestasi yang sudah ditorehkan atlet-atlet yang memang berasal dari Solo. Gimana nih kesannya Pak Mul, Mas Luki dengan Stadion Manahan sekarang? Ini sebelum masuk ke pegiat olahraga beneran, Iya. kita pegiat olah otak soalnya nih, Iya, bukan olahraga. betul. Kita pegiat otak, harusnya lebih giat olahraga ya, biar seimbang. Berarti Mas Dokter ini olahraganya angkat besi. Ya kan? Angkat besi salah satunya Pak, Oh, gitu. garpu dan sendok. Mikir mau Kalau makan itu apa, hobinya itu juga kan? sih Pak. Itu Kalau dia. itu kulineran saya juga hobi sih. Jadi kita masuk tadi dari depan itu udah kita sempat muter nih. Ya. Tadi juga kita sempat ngobrol kenapa warnanya kuning, merah, dan ya kita Iya, lihat iya, emas iya. kalau dikatakan adalah satu batu atau satu material Iya, yang iya. sangat disimpan dan dicari-cari. Oke, jadi kesannya tadi masuk dari depan kita lihat warnanya identik dengan warna emas. Ada merahnya juga ya. Ada merahnya juga. Jadi kalau emas itu kan dikatakan sebagai batu atau sebagai material yang paling dicari-cari, disimpan bernilai. dan bernilai untuk masa depan. Jadi bisa jadi ini juga dalam rangka menyertai bagaimana insan olahraga di Kota Surakarta ini memiliki nilai di masa Iya, yang akan betul, datang. betul. Ya kan? Atau ada cerita di balik itu Pak Mul? Mungkin lebih tahu nih. Karena pegiat olahraga Solo. Ya
Gor Manang salah satu objek yang Kota Solo miliki yang harus ya kita uri-uri lah dari Iya. awal perkembangan dari sampai sebagus ini merupakan jerih payah Iya. ya kita semua Ya. untuk memelihara tentunya. Jadi kalau kita lihat seperti yang sekarang ada, tadi sempat saya ngobrol dikit dengan Mas Dokter bahwa suasana kalau kita pagi, sore, bagaimana caranya pengguna Ya. Gelora Manang itu bisa ikut membantu supaya seperti hutan Bogor tidak Hebat nih. banyak kecoklatan ya. Iya, Iya. Karena masyarakat Solo ini ikut menanam pohon, Betul. tanaman kecil-kecil, Dan menjaga kebersihan Betul, tentunya ya Pak Mo. kan begitu. Iya. Nah, sudah seindah ini, alangkah baiknya kita pelihara juga. Iya, iya. Jadi kalau bicara dari sisi ekonomi, memang adanya salah satu sektor ya, terutama sektor di bidang olahraga atau industri ya, Iya. itu rupanya hingga tahun 2022, 2023 ini bukan hanya olahraga fisik, sampai olahraga yang menyerupai olahraga digital seperti e-sport. Betul. Iya, Itu betul. rupanya mampu menyumbang kurang lebih hampir 22 triliun kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi. Artinya lumayan besar juga ya. memang tadinya kita pingin olahraga, lama-lama kita mikir nih sebagai pegiat ekonomi nih, oh ini bisa juga olah duit ternyata selain olahraga. Nah, tapi lebih jauh karena di sini ada Mbak Iya, Astrid dari sisi Kadin. entrepreneurship ya. Nah, ini dari sisi edukasi yaitu sebenarnya ada istilah zaman dulu di dalam jiwa yang Yes, sehat, ya kan? true. Mensana on corpore sano. Di dalam Jiwa yang sehat terdapat itu ya kan tubuh yang- pikiran, Ya. pandangan. Jadi itu yang tubuh yang mempengaruhi sehat dulu, keputusan. dimulai dari tubuh yang sehat dulu, maka jiwanya juga ikut sehat sampai dengan pikiran kita juga jernih. Maka kemarin ketika pandemi 2 tahun, banyak sekali ya diingatkan reminder tentang bagaimana kita menjaga kesehatan. Karena yang kena bukan masalah fisiknya aja, tetapi secara mentalnya Ya, gitu. betul. Padahal kalau kita sebagai pendidik nih, ternyata membangun SDM itu nggak cuma cukup pintar aja, tapi bagaimana mengelola emosional, mengelola mental awareness ini supaya bisa menunjang performance yang lainnya gitu. Iya. Tapi ngomong-ngomong ada Kadin, ada pegiat olahraga, ada Pak Mul di sini. Iya. Itu yang kegiatan ke depan yang dianggap fenomena dan jadi kebaruan untuk Kota Surakarta itu rencananya apa Pak Mul? Boleh dong kita Dibagi ya. bagi-bagi dulu kepo-kepo Ya. nih. Oke, berarti mungkin tahun ini yang kemarin kita sudah awalin dengan Kadin Panran yang berjalan di Gedung Juang ya. Walaupun cuma 5 kilo tapi cukup meriah, cukup membangkitkan semangat Iya, iya. FK ya? semua bisa Fun ya, bener-bener fun ya. Tapi nanti untuk next tanggal 7 Oktober kita mencoba untuk bermain di Surakarta Mini Triathlon, di mana Wow. kita konsepnya triathlon berarti ada 3 cabur. swim, ada bike, ada Ada run. run. Fun. Dan di situ biasanya juga kita akan masukin sport tourismnya karena Iya. biasanya mereka yang datang tidak hanya Dari orang-orang Solo. Solo, Ya. nasional. Kalau kita lihat pendaftar banyak dari Jakarta, berarti mereka akan stay Oke. dari kuliner. Oh, bagus dari tuh. apa. Mendatangkan Buat ekonomi Iya. kota bagus, wisatawan ekonomi juga ya. wilayah bagus tuh. Karena mungkin satu atlet yang dia udah biasa triathlon ini juga ngajak keluarganya Betul. atau kelompoknya juga Iya. untuk mampir ke Solo ya. Mereka gitu kan ya. datang bawa sepeda, bawa Ya, ya. keluarga, ngerasain di Solo kulinernya, Yes, tempat tidur betul. yang Iya, iya. nyaman. Nah, ini sport tourismnya kita paketin dengan event olahraga yang namanya Surakarta Mini Triathlon. Kalau perkembangan ya kita lihat bukan hanya di Kota Surakarta tapi di kota-kota besar lainnya, bahkan Pak Mul sampai ada persewaan bis yang bisa angkut sepeda sekaligus. Kemudian langsung nanti packagingnya ke hotel-hotel yang sportnya mungkin Iya. itu menarik. Kemudian langsung ke kuliner dan seterusnya di package betul. sedemikian rupa. Bahkan apa? Bahkan kalau kita sering ngobrol nih sama teman-teman yang hobi lari nih Pak Mul, dia malah berpikir kita bukan janjian lagi lari di stadion,
dia pingin cari stadion mana sih yang bagus. Nah, ya kan? Jadi ini bisa jadi salah satu destinasi malah. Betul, betul. Dan Mas Luki ada fakta juga yang menarik ya tentang olahraga di Solo. Sekarang tuh juga baru naik-naiknya ngehip anak muda itu ke sepak bola lagi ya Pak Mul Iya, ya. betul. Karena ada salah satu klub di Solo, Persis Solo yang dulu dari ya menuju Liga Utama ya, dari Liga 2 kalau nggak salah, ini sudah masuk ke Liga 1. Jadi ya semangatnya para supporter, anak-anak muda, pecinta bola ini baru gencar juga, baru tumbuh. Pak Mul, ngomong-ngomong triathlon itu memangnya apa usia atau itu bagaimana sih kalau teman-teman pemirsa nih atau teman-teman Kadin TV yang lagi pingin mencoba satu kegiatan olahraga itu ada batasan usia, parameternya apa, kemudian ini memang harus diikuti atau bagaimana tuh cerita dari triathlon? Kalau masalah standar usia, kita bisa katakanlah saat ini kita bisa bilang bahwa start dari 15, 17 Oke. itu sudah mulai bisa start sampai di usia berapapun. Oh, Sampai di usia 60 pun masih bisa melakukan itu dengan catatan ya, memang mereka sudah menguji Betul. kekuatannya. ya. Jadi jangan mendadak Endurance-nya. tiba-tiba Betul. ikut gitu Karena ya. ini berisiko karena tahun ini kita mau ada ini untuk swim 400 meter, untuk bike 35 km, termasuk run di akhir itu 10 km. Nah, Tapi cukup menantang tahun Menantang, ini karena kita ada endurance, ada satu orang mengerjakan 3 kategori. Tapi kita tahun ini kita ada relay, jadi kita bikin tim bertiga untuk menyelesaikan setiap kategorinya. nah, Pak Mul bicara masalah destinasi ini. Iya. Destinasi itu kan hubungannya rutenya kemana, lalu berhenti di mana, mulai di mana. Itu triathlon ke depan mau start dari mana, finish kemana, Ya, lalu penasaran jalannya juga kemana nih. aja Ya. tuh? Rutenya ya. Kalau tahun ini sebenarnya sama dengan tahun kemarin, bahwa kita bikin venue-nya kolam renang Tirtomoyo Manan. Tirtomoyo. Start, Ya, start. start. Oke, start, renang. 400 meter itu Oke. di Tirtomoyo Manan. Oke, Setelah renang, Ya. mereka akan ke lapangan parkir untuk ambil sepeda. oke. Mereka langsung menuju di arah barat. Sepanjang 35 kilo. 35 kilo. Oke, Kak. Sampai ke Sampai di destinasi yang mungkin orang-orang Solo akan dengar Waduk Cengklik. sampai Waduk Cengklik. Pasar Sambi, Waduk Cengklik, kembali lagi ke Tirtomoyo Manan. Oke. Wow. Setelah mereka parkir sepeda, mereka akan muterin Manan ini sampai 6 kali putaran. Sampai Tadinya sebusan-busan. saya mikir mau Finish. ikut tapi jadi kebayang nggak deh. Saya supporter aja cukup kayaknya. Tapi mungkin Sobat Kadin yang memang sudah terbiasa olahraga dan yang mungkin bisa dibilang rutin ya Iya. untuk olahraga cabur-cabur tersebut, kenapa nggak nanti bisa Ya. ikutan triathlon Iya. di Kadin? Harus ikut. Tahun ini harus lebih meriah. Tapi pingin tahu dong mewakili netizen sama pemirsa Kadin TV, Iya. Pak Mul itu siapa sih? Dan siapakah seorang Pak Mul Nah. sehingga punya ide Iya, mau lebih buat triathlon. kenal Habis gitu itu ya. tadi teman-temannya pada nyapa semua. Wah, hey bro. Waduh, ini kayaknya orang Kayaknya- beken ini. Kayaknya sehari 3 kali Ih, kesini keren. kayaknya. Orang beken juru kunci. Rupanya di mana? Juru kunci jangan-jangan. Cerita Kayak dong. minum obat 3 kali sehari loh di sini. Pak Mul itu siapa sebenarnya? Dan awalnya itu kenapa bisa jadi Sampai pihak olahraga? antusias sekali dengan Ya, olahraga. memang karena saya sendiri juga penggiat olahraga, suka olahraga. Makanya boleh dikatakan hidup saya di mana nih? Wes. Pagi saya menyempatkan sebelum melampiaskan hobi, cari duit, kita bekerja dulu pagi, pakai Iya, sepatu iya, untuk iya. lari. Kalau orang hobinya berjalan. olahraga, kalau Pak Mul hobinya bekerja. Jadi untuk kewajibannya malah olahraga. Seneng banget loh kita dengar Iya, iya, hobinya benar-benar. hobinya olahraga Terus, dan terus, hobinya terus. nyari duit. Nah, dari situ lama-kelamaan kita bertambah karena relasi juga banyak, teman-teman juga banyak. Kebetulan saya juga dengan anak-anak muda juga suka Oke. membantu mereka untuk lebih Lintas menyemangati, generasi ya. Makanya kita sampai di Solo seperti saya masuk bikin dengan Pak Ali Akwan bikin satu komunitas besar yang namanya #Solo Berlari. Wah. Ya, Di Solo Berlari. situ masuk 17 komunitas lari Solo Raya.
Sekarang ada 17 ya? 17. Wow. Jadi itu apa? Ternyata mungkin banyak lagi yang belum Belum masuk ke tertangkap dalam ya. situ. Itu asosiasi Masih ada atau lagi. komunitas apa yang berhubungan dengan lari. Dari situlah akhirnya nama Pak Mul ini banyak dikenal di mana. Kalau olahraga yang paling sering dilakukan apa Pak ini? Yang rutin, paling yang rutin. rutin kebetulan juga tri, mainnya Ah, iya, saya itu juga ya, tri. triathlon Iya. itu ya. Kadang latihannya juga renang, Juga sepeda, juga lari. Sudah menjadi pekerjaan. Oke. Keren. Jadi info juga sih untuk Sobat Kadin dan mungkin yang belum tahu bahwa di Solo ini banyak sekali sebenarnya selain Stadion Manahan tempat-tempat pusat olahraga ya. Seperti kalau basket di Bineka, Ini kasih. kemudian juga badminton juga sekarang komunitasnya juga mulai naik Banyak, ya Pak ya. banyak, Bahkan banyak. tenis. Tenis itu kalau anak-anak muda sekarang baru tren Mas Luki. Iya, oh iya dong. Ya, itu mereka bikin lagi-lagi apa ya, tenis. liga artis-artis. Nah, mungkin di Solo nanti kita bikin liga tenis anak-anak muda Boleh, kayaknya. boleh pelajar Boleh ya. Boleh. saya jurinya ya. Iya. Nggak main tenis, saya jurinya aja. Dan Yang main ini di artis-artis. sisi lain mungkin saya tambahkan sedikit sebelum kita tutup pembicaraan kita sore ini. Di perguruan tinggi, khususnya di tempat kami, tidak hanya di UNSA ya, di perguruan tinggi itu juga banyak sekali kok di Solo ini beasiswa-beasiswa tentang olahraga gitu. Jadi untuk atlet-atlet, sepak bola, voli, kemudian banyak cabur-cabur lain, ini banyak juga yang ngumpul ke Solo untuk mereka menimba ilmu. Jadi selain sebagai olahragawan, sebagai atlet, belajar juga nggak lupa. Nah, Ini nih info aja untuk Pak Mul nih Iya. sebagai penghantar Iya. sesi akhir. Sebenarnya punya harapan apa sih Pak? Udah banyak temennya tadi di sini, banyak komunitasnya. Untuk ke depan, Pak Mul dan Kota Surakarta terkait dengan olahraga tuh Iya. ada pandangan apa Pak? Ya saya cuma kepingin lebih menyatukan, lebih bisa mengakrabkan lebih lagi, dimana kalau kita punya kesempatan bisa punya satu wadah, tempat ngopi bareng-bareng, tempat di situ tempat komunikasi bareng, segala arah olahraga. Jadi kita bisa ngopi, kita bisa tulis, kapan kita ada bubar, kapan kita ada latihan bersama Oke. untuk badminton. Istilahnya untuk- gobar ya? Betul. Goes bareng. Goes bareng. Kita mau lari bareng, bikin jadwal. Kita semua tumpahkan di situ. Nah, ini wadah yang menjadi cita-cita saya yang belum bisa terlaksana. Iya. Otomatis ini juga tidak lepas Sambil dari mengajak dong ya ini ya. Nah, Sambil ini mengajak untuk semua komunitas untuk bisa duduk bersama, kita Ya. jaga kekerabatan dan saling menyemangati untuk tetap olahraga bareng, jaga kesehatan Itu bareng. dia. Wah, terima kasih Pak Mul. Ya, kan? Kayaknya habis ini saya jadi lebih rajin olahraga nih. Karena Saya semangatnya sekarang ketularan. olahraga, olah otak, dan olah duit. Nah, Ya. dengan tadi ceritanya hobinya adalah nyari Jadi duit habis itu nggak cuma olahraga. olah otak aja ya Itu Pak Dokter dia. ya. Tapi satu lagi, loh. Yes. Samping saya ini ulah mulut juga oke. Oh, juara Pak, pinter ya. juara. Juaranya dia. Harusnya ada cabur Pak, Iya, cabur mulut. olah mulut. Iya, makan burger gitu. Iya betul. Bagaimana? Kuliner. gitu. Tadi angkat bersihnya pakai sendok garpu, Iya. olah mulutnya sambil kuliner ya. Iya. Siap. Oke, Terima Sobat kasih Kadin. banyak. Jadi makasih banyak. Saya Luki Bayu Purnomo pamit undur diri dan ada Mbak Saya Astrid. Astrid Widiani, makasih banyak juga untuk selalu nonton Kadin TV. Kita selalu ada ini ya pembicaraan yang menarik tentang titik-titik prioritas pembangunan Kota Solo. Hal ini kita lakukan bahwa Kadin Surakarta selalu mendukung apapun perkembangan di Kota Solo khususnya di bidang ekonomi dan bisnis. Terima kasih. Dan kenapa kita ada di belakang ini? Karena Stadion Manahan yang Salah kita satu. pilih spotnya ini adalah Salah salah satu satu dari titik 17 program prioritas Kota Surakarta. Nanti cek juga video-video lain selain di Manahan, kita juga mampir ke titik prioritas yang lain. Jangan lupa makanya subscribe, like, share, dan komen video ini ya supaya mendukung Kadin TV lebih banyak subscribernya. All the best. Salam olahraga. Oh ya, Salam olahraga.